Halo teman-teman, lanjut ya. Ini video berikutnya adalah untuk pertemuan yang ketujuh. Kita akan membahas nonsense. Nonsense itu adalah kata-kata yang tidak mempunyai arti, yang tidak ada dalam kamus besar bahasa Indonesia begitu ya. Nah, nonsense itu tidak mempunyai arti tetapi mempunyai arti gaib atau juga mempunyai makna lain sesuai dengan konteks. Nah, nonsense itu merupakan deretan bunyi tanpa arti. Nah, nonsense ini banyak terdapat dalam mantra atau sajak bergaya mantra seperti sajak-sajaknya Sutarji. Nah, nonsense ini untuk mempengaruhi dunia gaib. Nah, nonsense juga dapat bermakna lucu atau kebalikannya, bermakna horor gitu. Nah, contoh nonsense dalam penggalan Sutarji, sajaknya Sutarji yang berjudul Amuk. Contohnya seperti ini. Hai, kau dengar mantraku, kau dengar kucing memanggilmu. Izukalizu, itazatali. Maka saba. Aduh, ini susah sekali ya. Tutulita, papaliko, aruka bazaku, kodek, zuzu kalibu. Nah, ini kan seperti mantra-mantra yang tidak mempunyai arti ya, tapi maksudnya di sini itu kita sedang seperti masuk ke alam gaib ya. Nama kalian bebas, carilah Tuhanmu, carilah Tuhan semaumu gitu. Bahri di sini menuliskan seperti ini. Nah, kata yang dibalik itu tidak mempunyai arti tetapi berdasarkan konvensi di dalam karya sastra dapat mempunyai makna, yaitu makna kebalikan dari arti kata yang dibalik itu sendiri. Kemudian penciptaan arti, seperti telah dikemukakan di depan, penciptaan arti ini merupakan konvensi kepuitisan yang berupa bentuk visual yang secara linguistik tidak mempunyai arti, tetapi menimbulkan makna dalam sajak atau dalam karya sastra. Jadi penciptaan arti ini merupakan organisasi teks di luar linguistik, di antaranya adalah pembaitan, enjambemen, kemudian persajakan atau rima, tipografi, homoleguis. Nah, kemudian tipografi zigzag itu merupakan sugesti bahwa perkawinan yang semula bermakna kebahagiaan itu setelah melalui jalan yang berliku-liku yang penuh bahaya, pada akhirnya terjadilah bencana, terjadi tragedi. Nah, contoh homoleguis. Nah, di sini bentuk sajak pantun yang berisi baris-baris sejajar, kemudian baris-baris yang sejajar baik bentuk visualnya ataupun bentuk kata-katanya. Persejajaran itu juga menimbulkan suara dengan arti yang sama. Nah, contoh pantun berikut adalah sampiran dari sugesti, dari isi yang akan mengandung sugesti. Contohnya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Berikut juga bait sajak W.S. Renda dari sajaknya Ada Telegram Tiba senja. Elang yang gugur tergeletak, elang yang gugur terebah, satu harapku pada anak, ingatkan pulang apabila lelah. Nah, di sini penciptaan arti itu disebabkan pengorganisasian ruang teks, di antaranya ada enjambemen, ada sajak, kemudian ada tipografi, ada homologue. Kemudian dalam teks biasa atau bukan teks sastra, ruang teks itu tidak ada artinya, tetapi dalam karya sastra khususnya sajak dapat menimbulkan makna atau penciptaan arti atau makna. Nah, enjambemen di sini perloncatan baris dalam sajak membuat intensitas arti atau perhatian pada kata akhir atau yang diloncatkan ke baris berikutnya. Sajak menimbulkan intensitas arti dan makna liris, pencurahan perasaan pada sajak yang berpola sajak itu. Tuhanku, aku hilang remuk, aku hilang bentuk, remuk. Nah, ini kan seperti langsung loncat ke barisnya, Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Nah, hanya ada satu kata di sini. Nah, itu kan seperti perloncatan tapi mempunyai arti sendiri seperti itu.
Nah, kemudian tipografi adalah tata huruf. Tata huruf dalam teks biasanya tidak ada artinya, tetapi dalam sajak dapat menciptakan makna. Misalnya tipografi dalam sajak Sutarji, di sini Sutarji Kalzoum Bahri ya, yang berjudul Tragedi Winka dan Sihka. Silahkan nanti Anda browsing sendiri. Nah, huruf-huruf dari kata kawin dan kasih ditata, dipotong-potong dan dibalik secara keseluruhan membentuk lukisan jalan yang zigzag, berliku-liku, penuh bahaya. Tipografi ini memberikan makna jalan kehidupan yang berliku-liku dan penuh bahaya. Jadi perlu Anda tahu bahwa penulisan puisi itu tidak harus baris 4, kemudian 4 begitu, tidak perlu, tapi di sini tipografinya itu seperti zigzag gitu loh. Nah, homologue di sini adalah persejajaran bentuk atau persejajaran baris. Bentuk yang sejajar itu menimbulkan makna yang sama. Misalnya tampak dalam pantun berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, ini kan lurus di sini. Nah, menimbulkan makna bahwa sampiran pantun ini berhomologue, yaitu dengan isinya sejajar. Bentuk ini menimbulkan arti yang sama. Jadi ada yang perlu diperjuangkan begitu loh. Kita berjuang dulu baru nanti kita akan mendapat suatu kebahagiaan seperti itu. Jadi untuk pertemuan ketujuh puisi ini sampai di sini ya teman-teman, tapi nanti kita lanjut. Puisi itu biasanya lebih mendalam pada menulis kreatif, karena menulis kreatif nanti akan dibagi menjadi dua, yaitu puisi dan cerpen. Baik teman-teman, silahkan komen di bawah ya sebagai tanda Anda menyimak video ini untuk pertemuan ketujuh. Terima kasih.